Nah, pilihan dalam pemasaran Metaverse, teman-teman, Metaverse adalah independent business owner. Lalu Octanicorp membuat sistemnya, kemudian sistem itu dimasukkan ke dalam teknologi blockchain berupa smart contract, dan itu bebas untuk umum. Siapapun bisa memiliki sistem tersebut dan bisa memasarkannya kembali. Artinya tidak ada tekanan aturan dari pihak manapun. Semua orang mempunyai hak untuk menjalankan bisnis ini dengan cara apapun, offline dan online. Offline misalnya 100%, nggak ada masalah. Online 100% juga nggak ada masalah. Semuanya bebas dalam kendali kita. Strategi masing-masing. Nah, bagaimana dengan rekomendasi yang kita sampaikan, dan rekomendasi ini juga pastinya mengarah ke standar internasional pengembangan untuk kemudahan dan percepatan. Rekomendasinya adalah online 75% dan offline 25%. Online itu dengan metode apa? Promosi, media sosial, saluran pemasaran, dan banyak lagi. Seperti yang kita lakukan selama ini. Offline itu adalah pertemuan. Yang mana ada baiknya pertemuan ini dilakukan dalam hal orang yang sudah bergabung. Dalam istilah itu building team. Ya, penguatan tim. Di sana kita akan membahas apa masalah, kemudian kita juga akan silaturahmi, kemudian mengambil dokumentasinya baik video dan foto untuk bahan promosi atau kampanye bisnis. Nah, metode offline ini efektivitas terbaiknya adalah menggunakan Basecamp. Basecamp ada dua, Basecamp pribadi, dalam hal ini kita punya ruko, kemudian kita buat pertemuan rutin secara konsisten, dan pada akhirnya orang mengerti bahwa ruko kita ini adalah tempat informasinya Project Metaverse. Kemudian, Basecamp berikutnya bagaimana teman-teman bisa bekerja sama kafe misalnya, dan melakukan pertemuan rutin dan selalu standby di sana, dan pada akhirnya tempat itu dikenal sebagai tempat informasi Project Metaverse. Nah, jadi teman-teman harus melihat potensial bahwa Metaverse adalah bisnis online. Jadi efektivitasnya pastinya besarin pola pengembangan di online. Kenapa online ini lebih baik? Banyak manfaatnya. Dari sisi radius market, menjangkau semuanya. Dari cost, ini sangat sedikit biaya yang dikeluarkan. Dari sisi waktu, ini sangat menghemat waktu, bahkan teman-teman yang mungkin masih kerja, punya kesibukan lain, masih tetap bisa menjalankan dengan online, tidak mengganggu pekerjaan utamanya misalnya. Tapi kalau offline, ini terlalu tinggi cost yang dikeluarkan. Baik waktu terbuang, baik pun biaya yang terbuang. Kalau teman-teman statusnya mungkin masih bekerja, atau mungkin teman-teman statusnya mungkin berdagang, untuk melakukan offline dalam hal pengembangan, ini sulit. Offline itu adalah pengembangan yang dilakukan secara langsung. Metode yang paling dikenal di Indonesia adalah tabel talk. Ngumpul-ngumpul, ya, presentasi. Kemudian roadshow. Kita harus pergi ke suatu wilayah, membuka market di sana, kita undang orang-orang yang kita kenal di suatu wilayah, kemudian kita presentasi. Kemudian seminar, itu juga offline. Nah, di online sebenarnya semuanya bisa diterapkan di dalam hal offline. Zoom pre-umum yang kita lakukan setiap malam Senin, itu sebenarnya statusnya lebih efektif daripada seminar. Karena radius marketnya, radius orang yang memungkinkan untuk bergabung, itu seluruh wilayah. Jadi bukan satu wilayah lagi seperti itu. Kemudian dari sisi tabel talk ya yang ada di offline bisa diimplementasikan di online juga dalam hal misalnya pertemuan video call di Telegram group seperti teman-teman lakukan selama ini. Dan itu bisa dilakukan setiap hari. Dan hebatnya lagi itu bisa dijalankan dari kenyamanan rumah. Ya, sambil santai di rumah, kita bisa berbisnis dengan metode itu. Jadi efektivitas online itu sangat luar biasa sebenarnya kalau teman-teman memahami bisnis digital atau pemasaran digital. Nah, itulah yang ingin kami arahkan. Supaya apa? Supaya kita semua itu mendapatkan kenyamanan di dalam bisnis. Dulu, saya mengembangkan suatu konsep bisnis di era tradisional network. Saya harus nggak pulang itu sampai 3 bulan, 4 bulan, dan itu ada di luar kota. Nggak pulang. Dan itu pun belum tentu berhasil. Itu banyak waktu terbuang. Kemudian cost atau dana juga secara modal itu lebih besar. Tapi untungnya pada saat itu semuanya terkadang dibiayai oleh perusahaan atau orang yang mempunyai bisnis tersebut. Kita hanya mengembangkan bisnis orang tersebut dan mereka bantu dalam hal pengembangannya. Nah, jadi perbedaannya jauh karena ada pergeseran tren namanya. Tren bisnis itu bergeser. Era teknologi, era blockchain. Dulu orang tidak mengenal yang namanya aset digital. Tapi sekarang aset digital nilainya lebih
bernilai daripada aset nyata. Dalam historical 14 tahun Bitcoin itu mencapai ribuan persen, dan itu sangat tidak mungkin terjadi di dalam aset nyata. Rumah dalam kurun waktu 15 tahun itu sangat tidak mungkin untuk naik di angka ribuan persen. Emas pun sama. Satu-satunya yang sudah terbukti yang tidak bisa terkalahkan yaitu aset digital seperti cryptocurrency, Ethereum sekarang harganya berapa, dalam durasi beberapa tahun aja kenaikannya luar biasa. Kita punya aset seperti itu, Coin. Kita punya lagi NFT. Nah, jadi ada peluang kita bisa mengumpulkan aset-aset tersebut untuk disimpan dan pada akhirnya nilainya bertumbuh. Dan itu adalah momentum yang kita dapatkan. Apalagi sekarang ini ada namanya distribusi Coin. Coin jelas ada fundamentalnya, jelas karakternya, sudah ada tujuannya kripto itu diluncurkan, itu akan digunakan di dalam ekosistemnya DeFi Metaverse. Alat transaksi di semua elemen di proyek ini. Nah, jadi harus dipahami tentang aset itu sendiri.